Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum saya melanjutkan ke materi pokok, saya akan menyampaikan mengenai batasan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian kebijakan moneter dan fiskal, yang kedua tujuan kebijakan moneter dan fiskal, yang ketiga instrumen kebijakan moneter dan fiskal. Baik, kita mulai saja. Untuk materi yang pertama adalah kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemegang otoritas moneter, yaitu Bank Sentral atau BI, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter tidaklah statis, melainkan dinamis sesuai dengan kebutuhan dari perekonomian di suatu negara. Namun, secara umum, tujuan kebijakan moneter terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Dan yang keempat adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan moneter adalah yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, di mana dengan kebijakan ini pemerintah menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual ataupun membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan politik diskonto. Dengan kebijakan ini pemerintah menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan ataupun menurunkan tingkat suku bunga bank. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Nah, dengan peraturan ini atau kebijakan ini, pemerintah dapat membuat peraturan untuk bank umum agar menambah ataupun mengurangi cadangan kas mereka. Yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Jadi, dengan kebijakan ini, pemerintah dapat membuat peraturan agar pemberian kredit yang diberikan oleh bank umum kepada masyarakat semakin diperketat dan harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat pemberian kredit. Yang kelima atau yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral, di mana dengan kebijakan ini pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara membuat pengumuman, pidato, edaran yang ditujukan kepada bank-bank umum maupun pelaku moneter lainnya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai pengertian, tujuan, dan instrumen dari kebijakan moneter? Apabila sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan pemerintah, yaitu pajak, dan pengeluaran pemerintah, yaitu belanja negara. Yang selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal tidak jauh berbeda dari tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, untuk mencapai kestabilan perekonomian secara nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, pemerataan pendapatan. Dan yang keenam adalah untuk menjaga stabilitas harga-harga. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai instrumen dari kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah. Pemerintah menggunakan 2 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah sistem perpajakan. Jadi, pemungutan pajak dapat digunakan sebagai salah satu untuk mengatur perekonomian. Pajak ini bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang.
sehingga setiap wajib pajak wajib untuk berkontribusi kepada negara. Nah, yang kedua adalah politik anggaran. Nah, jika dilihat dari nilai penerimaan dan pengeluaran, politik anggaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran berimbang dan anggaran tidak berimbang. Sementara anggaran tidak berimbang dibedakan lagi menjadi dua, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit, di mana anggaran surplus ini penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluarannya. Yang kedua, anggaran defisit, di mana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya.